Selain itu, berikanlah kepada rakyat hak untuk menilai para kandidat. Publik harus diberikan waktu yang cukup. Jangan lagi penetapan capres menunggu saat terakhir atau last minute. Itu kalau para elit memang hendak mengakhiri masa memilih kucing dalam karung. Seperti yang sudah-sudah. Halo sobat, jumpa lagi kita dalam program The Editors. Jangan sembrono dan jangan lama-lama. Itulah kurang lebih pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar di Jakarta pada 21 Oktober 2022. Dalam pesan tersebut, pertama Presiden Jokowi mengaku yakin Golkar akan cermat, akan dengan teliti dan hati-hati dan tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silakan terjemahkan sendiri. Itu ucap Presiden. Kedua, Presiden juga menitipkan pesan, jangan terlalu lama-lama. Saya dengar-dengar dan saya melihat tiap hari itu Pak Erlangga Hartarto itu rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari P3 dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus. Tapi saya meyakini sebentar lagi pasti akan segera menentukan. Kita tunggu saja. Itu juga kata Presiden. Jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Saya dengar-dengar dan saya melihat tiap hari itu Pak Erlangga Hartarto itu rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari P3 dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus. Presiden Jokowi menyampaikan pesan itu di tengah ruangan yang penuh dengan warna kuning yang menjadi warna dasar yang identik dengan Partai Golkar. Termasuk, Presiden juga sampai menunjuk Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yang saat itu menggunakan jas berwarna kuning. Padahal biasa pakai batik. Apa sebenarnya makna sembrono yang disampaikan oleh Presiden Jokowi? Bila mengacu Kamus Besar Bahasa Indonesia, sembrono dapat diartikan sebagai kurang hati-hati, gegabah, sembarangan, atau juga kurang sopan. Sehingga, apakah pernyataan Presiden bermakna bahwa Partai Golkar jangan sembrono atau jangan sampai kurang sopan bila hendak mengajukan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden? Itu menjadi pertanyaan. Ataukah seperti ucapan Presiden untuk menerjemahkan sendiri? Partai politik memang diberikan hak monopoli oleh konstitusi untuk mengajukan calon presiden dan pasangannya. Meskipun keterpilihan presiden dan wakil presiden ditentukan oleh suara rakyat. Sejumlah pengamat kemudian menafsirkan bahwa pernyataan itu hendak ditujukan ke Partai Nasdem yang sudah mengajukan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ya, Nasdem kembali menjadi partai terdepan dalam mengusung kandidat politik. Pada 3 Oktober, Nasdem secara resmi mengajukan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Lalu, apakah berarti Nasdem sembrono? Nasdem memang ada partai baru pada pemilu 2014 dan berhasil meraih sekitar 8,4 juta suara atau 36 kursi dari 560 kursi DPR. Dan 5 tahun kemudian, Nasdem mendapatkan 12,6 juta suara dengan 59 kursi dari 575 kursi DPR. Ada peningkatan. Bila kita tidak melupakan sejarah, Partai Nasdem adalah yang pertama kali mengusung Joko Widodo sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2014. Dan 5 tahun kemudian, pada 2019, Nasdem kembali lagi menjadi yang pertama kali mengajukan Joko Widodo sebagai bakal calon presiden.
Sehingga sebagai partai politik yang baru mengikuti pemilu pada 2014, Nasdem menjadi partai pendukung pemerintah sejak awal 2014 dan berkomitmen hingga tuntas periode kedua Joko Widodo pada 2024. Sikap serupa juga diterapkan dalam pemilihan kepala daerah. Semisal Ridwan Kamil di Jawa Barat, Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur, dan juga Basuki Cahayapurnama alias Ahok di pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Dan semua didukung tanpa syarat, termasuk dalam hal penentuan pasangan para kepala daerah itu. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pernah mengakui bahwa partai yang baru berdiri pada 11 November 2011 itu juga mendapatkan beragam dampak akibat bersikap dalam berbagai event politik. Kan aneh, dukung Ahok saya dibilang penista agama. Sekarang dukung Anies, dibilang ini baru jadi kadrun. Itu kata Surya Paloh. Akan tetapi meski sempat dicap sebagai penista agama, Nasdem tetap berkomitmen mengusung Ahok yang berpasangan dengan politisi PDIP Jarod Saiful Hidayat pada pemilihan gubernur DKI 2017. Nasdem juga tidak pernah berpindah ke lain hati atau berniat menjadi oposisi. Termasuk ketika Presiden Joko Widodo mencopot sejumlah menteri yang berlatar belakang Nasdem. Dan bila kita kembali ke konteks pidato Presiden, Partai Golkar adalah partai yang berkuasa pada 1971 hingga 1999. Pasca reformasi 99, Partai Golkar memang masih mampu mempertahankan perolehan suara 3 besar dibandingkan partai lain. Pada 99, Golkar meraih 23,7 juta suara atau sekitar 22,4%. Pada 2004 menjadi 24,4 juta suara atau 21,5%. Dan pada 2009 anjlok menjadi 15 juta suara atau sekitar 14,4%. Dan pada 2014 menjadi 18,4 juta suara atau 14,7%. Dan pada 2019 menjadi 17,2 juta atau 12,3%. Ya, yang menarik adalah bila kita melihat posisi Partai Golkar di pemerintahan. Partai berlambang pohon beringin ini adalah yang paling tidak tahan berada di luar pemerintahan. Meskipun mereka sebenarnya berada di barisan lawan presiden terpilih pada saat Pilpres. Seperti pada 2004, Golkar sebenarnya mengusung pasangan Wiranto Salahuddin Wahid. Dan pada pemilihan kali itu dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Dan beberapa bulan setelah pelantikan, Golkar merapat menjadi barisan pendukung pemerintah, tepatnya pada Desember 2004. Kemudian, pada 2009, Golkar mengusung pasangan Yusuf Kala Wiranto yang harus kembali kalah berhadapan dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Lagi-lagi seusai Pilpres, Golkar menjadi partai pengusung pemerintah. Kemudian pada 2014, Golkar sebenarnya berada di barisan pendukung Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Dan kali ini pemilihan dimenangkan oleh Joko Widodo Yusuf Kala. Dan pada 2016, Golkar kembali merapat ke pemerintah. Baru pada 2019, Golkar berada di barisan pemenang pemilihan presiden, yakni Joko Widodo Ma'ruf Amin. Saat itu, Jokowi Ma'ruf Amin berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Baru pada era ini, Golkar tidak berpindah posisi. Belum lagi, sebenarnya bukan hanya Nasdem yang mendeklarasikan calon presiden. Ada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang dalam hitungan beberapa jam setelah Nasdem, mendeklarasikan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. PSI juga menetapkan putri mendiang Presiden Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid, yakni Yeni Wahid, sebagai calon wakil presiden. Ganjar juga mengaku telah berkomunikasi dengan PSI. Dia juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Meskipun Ganjar mengaku masih mau fokus mengurus Jawa Tengah. Dan setelah itu, tepatnya pada 24 Oktober, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyampaikan PDIP menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo terkait dengan pernyataannya siap menjadi capres pada pemilu 2024. Dan pada 26 Oktober, PDIP juga memberikan sanksi peringatan keras
kepada Ketua DPC PDP Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo karena secara terbuka memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk pemilu 2024. Kalau sudah seperti itu, yang sembrono itu Golkar, Nasdem atau PSI. Sehingga sudah seyogyanya partai politik tidak menomorduakan suara rakyat. Berikanlah kandidat terbaik berdasarkan kualitas dan elektabilitas pada pemilihan presiden. Partai politik jangan ragu memberikan kandidat yang terbaik yang layak menjadi aktor politik liga utama. Jangan berikan kepada publik calon-calon yang sebenarnya ada di liga ketiga atau keempat. Dan salah satu ukuran yang objektif dalam melihat para kandidat adalah peringkat dalam hasil survei. Selain itu, berikanlah kepada rakyat hak untuk menilai para kandidat. Publik harus diberikan waktu yang cukup. Jangan lagi penetapan capres menunggu saat terakhir atau last minute. Itu kalau para elit memang hendak mengakhiri masa memilih kucing dalam karung. Seperti yang sudah-sudah. Dan bisa jadi pemikiran itu yang melatar belakangi Presiden Jokowi berpesan jangan lama-lama menentukan capres. Karena yang menjadi pelopor, yang mengawali bukan berarti asal-asalan. Partai politik kita yakini memiliki ragam pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan. Presiden Joko Widodo juga sebenarnya sudah menyatakan secara sangat eksplisit kepada para elit di Koalisi Indonesia Bersatu. Di koalisi itu ada Partai Golkar, ada P3, dan ada PAN. Dua di antara tiga itu adalah partai tua yang sudah hadir sejak zaman Orde Baru. PAN juga sebenarnya sudah cukup matang karena dia adalah salah satu partai yang lahir dari reformasi. Akan tetapi kenapa ya partai-partai tersebut sampai saat ini belum berani mengucapkan secara resmi siapa yang mereka usung? Presiden Jokowi sudah memberikan lampu hijau kepada KIB untuk segera mengumumkan siapa yang mereka ajukan dalam pemilihan presiden 2024. Dan kalau KIB masih juga menunda-nunda untuk mengumumkan, ya sama saja mereka membiarkan rakyat itu untuk kembali memilih kucing dalam karung. Dan kalau seperti itu, berarti KIB tidak nurut dengan apa pesan dari Presiden Jokowi.